Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana gempa bumi di pembelajaran PIPAS kelas 10 fase E. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Gina Giniawati. Ibu adalah salah satu staf mengajar di SMKN 1 Campaka Cianjur. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu capaian pembelajaran kita kali ini, yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menjalankan fenomena secara ilmiah, mendesain, dan mengevaluasi, menyelidiki ilmiah, menerjemahkan data dan bukti secara ilmiah. Nah, pada capaian pembelajaran kali ini, elemen-elemen yang akan Ibu sampaikan, yang pertama, menjelaskan struktur bumi secara menyeluruh menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang kedua, menjelaskan penyebab-penyebab gempa bumi menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang ketiga, menjelaskan mitigasi bencana gempa bumi menggunakan kata-kata sendiri. Baik, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang struktur bumi, dan kalian pun sudah paham dan sudah bisa menjelaskan struktur bumi dengan kata-kata sendiri. Untuk pembahasan kali ini, kita masuk ke elemen kedua, yaitu tentang menjelaskan penyebab gempa bumi menggunakan kata-kata sendiri. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kalian bencana gempa bumi, apalagi minggu-minggu kemarin itu telah terjadi di kota kita, yaitu kota Cianjur. Di kota kita mengalami bencana gempa bumi. Nah, setidaknya kalian sudah paham ya bagaimana sih mitigasi bencana gempa bumi. Baik, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama. Nah, apa sih gempa bumi itu? Definisi dari gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Makanya kenapa di bagian permukaan bumi kita merasakan pergeseran atau merasakan getaran, karena di dalam bumi itu, di dalam permukaan bumi itu terjadi peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan sehingga lempengan-lempengannya bergeser. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari gempa bumi. Nah, gempa bumi juga ada beberapa aspek yang terjadi pada gempa bumi. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Nah, klasifikasi gempa bumi. Ada 3 macam klasifikasi gempa bumi. Yang pertama adalah vulkanik. Nah, ini udah nggak asing ya di kalian. Dan yang kedua adalah tektonik. Dan ketiga adalah reruntuhan atau terban. Nah, ini adalah klasifikasi dari gempa bumi ketiga ini. Jadi, gempa bumi itu ada yang disebabkan oleh vulkanik, tektonik, dan juga ada yang disebabkan oleh reruntuhan. Yang pertama, kita akan bahas tentang gempa bumi vulkanik. Apa sih gempa bumi vulkanik itu? Gempa bumi vulkanik atau gunung Merapi. Nah, kalian pasti sudah mengenal ya bahasa-bahasa dari vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung berapi meletus. Jadi biasanya pada saat gunung Merapi meletus, sebelumnya itu akan terjadi gempa bumi terlebih dahulu. Yang mana apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya dirasakan di sekitar Gunung Merapi tersebut. Nah, jadi gempa bumi vulkanik ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh Gunung Merapi pada saat Gunung Merapi itu aktif. Jadi ketika gunung api itu aktif, di dalamnya itu adanya pergeseran-pergeseran sehingga
menyebabkan gempa bumi. Next, yang kedua yaitu gempa bumi tektonik. Nah, ini adalah yang terjadi yang menimpa pada kota kita tercinta, yaitu kota Cianjur. Gempa bumi tektonik ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempengan-lempengan tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Nah, ini gempa bumi tektonik ini yang terjadi pada kota kita, yaitu kota Cianjur. Terjadinya gempa bumi tektonik sehingga menghancurkan gedung-gedung, rumah-rumah yang berada di sekitar daerah pusat gempa. Dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Gempa runtuhan yang muncul akibat longsoran dan merupakan gempa kecil dan kekuatannya pun sangat kecil untuk gempa runtuhan ini. Jadi gempa runtuhan ini adalah efek dari akibatnya adanya runtuhan atau adanya longsor yang terjadi pada suatu tempat, dan gempa itu akan dirasakan pada tempat tertentu, tidak akan terasa pada tempat yang lain. Proses terjadinya gempa. Nah, di sini ada sedikit tahapan-tahapan proses terjadinya gempa. Proses terjadinya gempa itu yang pertama, tertekan energi potensial terakumulasi. Jadi, si lempengan di dalam itu tertekan energi potensial. Nah, yang kedua, terbengkokkan energi potensial terakumulasi. Nah, terjadinya terbengkokan. Dan yang ketiga adalah patah. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik, menyebar, menggentarkan kerak bumi di sekitar patahan atau disebut dengan gempa. Nah, pergeseran ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi sehingga terasa sama kita yang berada di bumi. Jadi, selempengan-lempengan ini yang awalnya tertekan, akhirnya bengkok, setelah bengkok patah, sehingga jadi bergeser. Nah, itulah proses terjadinya gempa bumi. Nah, mungkin sampai sini dulu bahasan kita tentang gempa bumi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang mitigasi gempa bumi. Ya, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom pertanyaan. Ya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.